petang hari ini, seberapa banyak pasutri yang hadir, kami percaya Tuhan punya rencana yang baik melalui pertemuan ini. Bekali kami Tuhan, kami sungguh butuh arahan, bimbingan, tuntunan dari Tuhan. Semakin hari semakin sempurna bagi kami, khususnya pasutri menjalani kehidupan jangka panjang dalam perjalanan keluarga. Kalau bukan karena anugerah Tuhan dan bimbingan, kami bisa kandas di tengah jalan. Malam ini kami ingin belajar sesuatu bagaimana peranan faktor-faktor tertentu yang membangkitkan semangat dan cinta. Apakah itu gerangan? Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bekalan malam hari ini kepada kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, saudara sekalian. Senang bersama dengan saudara malam hari ini. Ya. Mungkin judul yang diberikan kepada saya mirip dengan ini, ya. Tapi saya memang mempunyai bahan ini karena saya pikir bahan ini baik sekali untuk kita pikirkan, ya, bahwa bagaimana sih sebenarnya cinta itu, apa itu, bagaimana datangnya, gimana dia bisa pergi, apa faktornya yang bisa membuat cinta itu datang dan pergi, gitu ya. Nah, ini berdasarkan dari sebuah penelitian yang saya pelajari, ya, dari seorang profesor bernama Fisher, seorang perempuan, meneliti kepada responden, ribuan responden menanyakan seluk-beluk bagaimana mulai mencintai dan bagaimana cinta itu bisa bertahan, kenapa ada orang cintanya bisa bertahan, bisa mati, dan lain sebagainya. Dan inilah sebagian substansi yang akan saya bagikan buat saudara sekalian. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, kita sudah menikah ya sekian tahun. Cinta di antara suami ke istri bisa pudar nggak? Bisa. Siapa yang udah pudar? Ngaku. Siapa yang udah pudar? Ya? Ngaku nggak ada yang ngaku sih. Kalau katanya bisa. Nah, Bisa lihat orang. bisa bagaimana? Bisa lihat orang. Kita mau keluar lagi. Pak. Oke. Bisa pudar ya, bisa ya. Siapa yang pernah merasa krisis kalau dalam pernikahan, perjalanan keluarga ini kayak krisis, Pak? Ada yang pernah gitu? Krisis mencintai, krisis mencintai pasangan. Ada yang pernah krisis begitu? Ya, gua nggak percaya. Belum, Pak, belum. Ya, nggak percaya. Belum ngaku. 70% orang yang menikah menurut survei pernah berpikir buat salah kawin sama dia. Nah, itu ya, itu menurut survei. Tapi kan barangkali saudara belum tentu termasuk dari survei itu, ya kan? Mudah-mudahan enggak, Pak. 70%, mudah-mudahan. Nggak pasti nih. Ya, 70% orang yang menikah mengaku pernah berpikir loh ya, bahwa kayaknya saya salah menikah sama dia. Kan? Terus kalau misalnya ada faktor-faktor yang mendukung, misalnya dia sering pulang pagi, terus sering dianterin cewek-cewek cakep, gitu kan? Terus ada cewek-cewek cakep lagi yang lebih perhatian dari istrinya nih kalau cowok ya, gitu kan? Karena faktor pendukung yang begini, jadi deh sesuatu hal ya yang merongrong keluarga ya. Nah, oke. Hari ini kita ingin mencari rahasia sebenarnya kalau kita saling mencintai, bagaimana kita bisa terus mencintai pasangan kita. Itu yang Tuhan mau, betul. Ya, jangan pernah ada hal-hal lain yang merusak cinta suami pada istri dan istri pada suami. Mari kita membaca dulu, memang ada resep di dalam Alkitab, tapi resep itu tidak selalu gampang untuk kita jalani. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, Anda udah tahu semua yang ini, kan? Ada lagunya lagi. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, pria, ayat 4, 5 wanita. Kita mulai baca dari sekarang. 1, 2, 3.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengundurkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan perempuan, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka karena kebenaran, tapi karena sukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat tak berakhir, masalah akan berhenti, pengakuan akan lenyap. Yang tidak berkesudahan apa itu? Kasih. Jadi kalau kita bicara kasih dalam Alkitab, kasih itu rupanya sangat powerful. Ya, kasih itu eksistensinya tuh luar biasa. Orang kalau hidup nggak ada kasih, dia bisa nggak hidup. Ya. Tapi kalau orang dikasihi, dia baru bisa hidup. Walaupun yang menghidupi dia harimau. Karena kan ada cerita-cerita seorang anak manusia besar di hutan, nggak ada yang hidupnya dibuang, tapi dibesarkan oleh binatang. Masih bisa hidup kan ya? Cerita siapa itu? Si Tarzan. Itu siapa itu? Itu cerita bohong atau ada yang pernah terjadi seperti itu? Nggak ada. Ada real story nggak yang mengenai itu? Ya tentu bukan soal Tarzannya, tapi pernah nggak ada real story yang begitu? Pernah kan kita dengerin itu? Aneh ya. Tapi itu kasih itu Tuhan ciptakan, ada, hadir, eksis di dalam hati kita, di otak kita sedemikian rupa. Itu rupanya penunjang hidup yang luar biasa. Penunjang hidup yang luar biasa. Sampai di sini katakan, ya kalau kamu nggak punya ini, yang lain nggak ada artinya. Luar biasa. Sekarang kalau kita udah menikah, ini semua udah menikah atau belum sih? Belum. Yang belum kan? 1, 2, 3. Oh, lama-lama tambah banyak. Dari dulu di sini Oke deh, ya. Nah, bagi kita yang kasutri, ya, satu challenge. Kalau kita bisa hidup sepanjang umur hidup kita, tapi dengan kasih yang terus membakar hidup hati kita, gimana itu? Nah, ternyata, saudara ya, ternyata urusan rohani yang dimana dikatakan kasih itu gini, kalau kita punya kasih seperti itu, kasih kita akan bagus dalam suami istri juga. Ternyata itu tidak cukup, saudara. Tidak cukup. Ya. Nah, saya akan membagikan beberapa hal yang berkenaan dengan cinta itu sendiri. Ya. Saya mau membagikan juga kepada Anda terlebih dahulu satu mitos tentang cinta. Ya, mitos nomor 1. Cinta itu terjadi pada pandangan pertama. Ini mitos. Ya. Nggak ada tuh yang benar-benar cinta pada pandangan pertama. Nggak ada. Suka bisa, tertarik bisa, tapi langsung cinta itu, karena kalau bicara soal cinta itu dalam artinya, bukan sekedar aku senang kamu. Ya. Itu mitos. Walaupun di sini ada yang ngaku-ngaku sejak aku lihat kamu pertama langsung gitu kan. Nah, walaupun ada yang ngaku gitu, tapi itu sebenarnya waktu langsung itu belum disebut cinta sebenarnya. Ya. Ada yang begitu? Enggak ada ya? Modus. Kalau tahun lagi mitos nomor 2, jadi sebuah kebohongan, cuma cerita omong kosong doang, kepesan kosong. Cinta itu dengan sendirinya bertumbuh. Ya, nggak bisa itu, nggak bisa. Walaupun kita di dalam Tuhan, ya. Terus ada yang jodohin, wah, terus jadi deh. Karena kita di dalam Tuhan, kita belajar mengasihi, jadi kita pasti bisa mencintai pasangan kita. Enggak juga. Nggak sendirinya bertumbuh cinta itu. Ya. Ada sesuatu yang unik sekali tentang yang namanya cinta itu. Unik sekali. Perasaan cinta ini unik sekali. Dia tidak sembarangan bertumbuh. Ya. Mitos nomor 3, cinta yang terjadi di antara orang Kristen tidak mungkin pudar. Ini juga bohong. Ya kan? Saya sebagai konselor, justru yang saya temukan gimana? Ya, cinta-cinta yang pudar di antara suami istri. Bahkan di antara para pendeta banyak juga yang pudar. Cuman
dipertahankan aja formalitas, ya kan? Padahal hatinya mah udah nggak ada sama dia. Banyak tuh yang begitu. Di sini ya belum ada sih. Belum ada yang ngaku. Ya banyak sekali orang yang sebenarnya kepada suaminya tuh udah nggak ada cintanya. Ya, pasti ada indikatornya, pasti ya. Banyak tuh suami yang sebenarnya udah benci sekali sama istri, tapi karena banyak faktor, ya mereka tidak berani menghijrah gitu. Banyak faktor, malu teman di gereja, malu sama papa mama, malu sama pendeta, yang nggak enak sama anak-anak, ya udah jalanin sampai siapa duluan lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya orang-orang Kristen tidak luput gitu, cinta itu bisa pudar juga. Mitos nomor 4, pernikahan Kristen menjamin cinta suami istri kekal sampai kematian memisahkan kita. Nah ini juga nggak ada jaminan walaupun menikah secara Kristen. Walaupun firman Tuhan sudah dibaca banyak-banyak. Tadi yang saya bilang firman Tuhan, hamba Tuhan itu ada juga yang cerai, benar? Ya, yang menggugurkan cinta. Ya, kalau kebaktian keluarga pasti bicara soal cinta, suami tetap dia bisa cerai. Padahal itu hamba Tuhan loh. Contohnya siapa? Yang mestinya paham sekali soal itu dan menjadi pendeta bertahun-tahun dan melayani bersama-sama, tapi ujungnya cerai juga. Itu siapa? Yang Anda tahu? Billy Graham. Hah? Billy Graham? Enggak. Benny. Ya. Benny bisa begitu. Ya, istrinya minta cerai. Oke. Ya. Benny bilang itu bukan saya minta, istri saya minta. Tapi kan dia nggak boleh bilang atau nyalain istrinya dong. Faktor dari dia juga ada dong. Kenapa istrinya begitu? Ya kan? Masih ada faktor dari diri. Ya, apakah dia terlalu banyak pelayanan tinggalin istrinya? Ya kan? Atau mungkin dia nganggap istrinya seperti apa? Istrinya udah merasa nggak berguna lagi. Banyak faktornya. Atau dia suaminya munafik dan udah mulai ada cintanya dan lain sebagainya. Pada titik puncaknya minta cerai. Itu pemicunya. Tapi dasarnya cintanya udah apa? Udah. Dan kalau bisa dibilang ya bisa udah mati, udah nggak ada rasa cinta lagi. Nah, itu satu contoh. Walaupun pernikahan Kristen secara Kristiani tidak menjamin cinta itu kekal antara suami istri. Jadi kita mau berhati-hati. Kita perlu berhati-hati. Jangan merasa kita ini bakal beres dalam relasi kita dengan istri kita, dengan suami kita. Kita harus tiap hari menjaga dan mendoakan relasi. Karena apa yang disatukan oleh Tuhan itu nggak ada. Kalau kita ngajaran jadi tidak baik, itu urusannya lah. Justru itu harusnya menjadi challenge. Ada apa? Nah, sekarang kita akan melihat perasaan cinta itu punya dinamika ya, punya warna ya, dinamika warna, punya semacam dia pesona ya, up and down-nya dan redap-redupnya dan cahayanya. Ya, cinta itu punya dinamika tersendiri. Oke. Jadi perasaan cinta bisa menguasai pikiran kita. Karena saya cinta, maka pikiran kita jadi benar tentang dia. Misalnya gitu. Nah, ada kan orang yang kalau dulu benci sekali pikiran dia itu nggak masuk akal, dia sayang sama dia. Lama-lama bisa sayang. Ada nggak yang begitu punya pengalaman? Modusnya kayak begitu ada. Ada nggak modusnya kayak begitu? Di sini ada. Sebenarnya gue benci sama dia. Gue heran bisa sayang sama lu. Tapi lama-lama bisa jadi sayang. Nah itu kan karena perasaan cinta, benar nggak? Jadi menguasai pikiran dia, itu cinta bisa begitu. Karena saya, pikiran saya jadi berubah. Oke? Karena saya, pikiran saya jadi benar. Sebaliknya, pikiran bisa menguasai perasaan cinta. Jadi karena pikiran saya baru di dalam Kristus, diperbaharui di dalam Tuhan, tadinya
suami yang aku benci, aku mulai mencintainya. Karena pikiran aku baru dan diperbarui dalam Tuhan, ya kan? Dan ternyata cinta itu saling mengaruhi dengan pikirannya. Nah, tapi ini hal yang malam ini yang kita mau fokuskan, yang mungkin buat kita jadi semacam pembelajaran penting. Yang kita pikir, oh cinta urusan kerohanian, gitu kan? Oh cinta soal urusan sama Tuhan, kalau urusan sama Tuhan baik, suami istri pasti baik. Nggak begitu juga sih, tidak begitu selamanya. Banyak faktor. Nah, ini malam faktor dari sisi kimia syaraf tubuh kita, yang adanya di otak kita. Itu banyak bahan-bahan kimianya di otak kita, cairan-cairan kimia yang rupanya bekerja memengaruhi atau memainkan peran memengaruhi perasaan cinta. Itu sebab kenapa orang-orang yang misalnya ya, untuk memperbaiki emosi yang terlalu meledak-ledak diobatin lewat psikiater. Ya kan? Ada orang yang depresi diobatin lewat psikiater. Itu sebenarnya ditangani oleh psikiater apanya? Apanya yang ditangani oleh psikiater? Dia kasih obat-obatan kan? Obat-obatan itu sebenarnya memperbaiki apanya? Iya, syaraf itu bersifat apa? Kimia, ya. Syaraf itu sangat berbau kimia, ya. Atau syaraf itu menggerakkan kimia otak tertentu yang nggak berfungsi dengan baik. Syaraf itu kayak apanya ya? Mesin penggerak segala tubuh gitu loh, ya kan? Nah, kalau ada syaraf yang mati, fungsi tertentu mati gitu kan? Misalnya syaraf kepekaan mati, ya, dompet langsung nggak ada uang lagi, gitu kan? Syaraf kepekaan suami mati sama istri, langsung nggak ada uang belanja lagi, ya kayak begitu deh. Nah, oke, dokter menangani kerja syaraf, oke. Tapi kerja syaraf itu akhirnya menangani di otak itu cairan-cairan kimia. Nah, ada cairan-cairan kimia di dalam otak, ini menurut buku yang saya pelajari yang namanya Profesor Fisher itu, dengan judul buku The Anatomy of Love, ya, berdasarkan riset dia bangun buku itu. Jadi dia menemukan gitu loh, bahwa di dalam otak kita itu ada zat yang disebut PEA, ya, gabungan antara dopamin, norepinefrin, phenylethylamine, bla bla bla, nggak ada susah benar nyebutnya. Kita sebut PEA itu, ya, rupanya ini zat kimia yang ada di kepala kita, di otak kita, yang bisa memproduksikan perasaan senang bahagia. Nah, itu narkoba tertentu kan membuat orang bisa jadi senang, benar nggak? Kan? Terus merasa tersanjung, itu karena ada syarat-syarat ini gitu loh. Sampai orang itu merasa euforia, bagaimana? Oke? Tapi saat ini, kalau memang dia dirangsang untuk bekerja, saat ini bekerjanya hanya 2-3 tahun. Setelah itu fungsinya menurun lagi. Ya. Jadi misalnya kalau orang yang baru menikah gitu ya, nah, ini saat dopamin, norepinefrin, dan phenylethylamine ini bekerjanya lagi kerjanya tuh hebat, baru married. Ya, dia dirangsang oleh itu, saat itu bekerja langsung perasaan kita jadi happy sama pasangan kita. Ya, langsung kita itu merasa wah, ya, kagum-kagumnya terhadap suami kita itu saat menikah. Cantik-cantiknya istri kita itu saat kita baru menikah. Itu sebenarnya ada saat-saat ini yang bekerja di kepala kita. Tuhan ciptakan saat-saat ini. Ya. Gak ada tuh yang namanya perasaan cinta, tahu-tahu dapat aja, seneng-seneng aja dalam Kristus gitu. Enggak, Tuhan bekerja melalui syaraf-syaraf ini. Tuhan bekerja melalui kimia syaraf yang ada di otak kita itu. Dia pakai alat itu untuk diproduksikan sehingga perasaan kita, perasaan istri senang sama suami, perasaan suami senang sama istri, dan lain sebagainya. Di senangnya inilah maka juga ada relasi seksual antara suami dan istri. Ya. Tapi saat ini berfungsi berapa? 2-3 tahun. Setelah itu dia bisa menurun, perlu
dirangsang lagi sampai saat PGA ini yang tadi di atas ini itu dia hidup lagi, bisa begitu loh. Ya. Kemudian ada satu lagi yaitu endorfin, mirip morfin yang mengalir ke otak yang akan menimbulkan perasaan aman, damai dan tenang. Kayaknya orang-orang yang gelisah gitu disuntik morfin sedikit. Pada apa namanya, ada level tertentu aman gitu ya, dosis tertentu dia disuntik morfin supaya waktu morfin masuk ke otak obat itu menghidupkan endorfin ini sehingga hati itu jadi tenang sebentar, damai sebentar, begitu loh ya, merasa aman gitu. Dulu mama saya waktu mau meninggal kan dia kan cancer liver ya, sampai mau ngeras sampai gede kembung gitu. Terus saat sebelum meninggal saya tahu itu dia semalaman gelisah, kesakitan, tendang sana tendang sini. Terus kita panggil dokter, kesian mama saya begitu ya. Terus dokter perawat datang 1 jam kemudian terus disuntik. Terus gelisahnya itu hilang. Tapi saking sakitnya, di mana mama saya udah dikasih morfin sampai hilang kesadarannya, saking sakitnya tanpa dia sadar dia masih tendang juga. Itu saya rasanya kesian sekali ya, lihat mama saya meninggalnya seperti itu. Ya, besok harinya didoain, terus mama saya pergi ke rumah bapak. Di situ saya lihat peran obat buat mama saya, tapi untuk sementara dia itu mengalir ke otak yang menggerakkan endorfin, akhirnya perasaan aman, damai, tenang. Maka orang-orang yang pencandu morfin, kalau udah kecanduan, begitu morfinnya nggak masuk ke otak, apa yang terjadi? Gelisah, apalagi galau, ya. Terus badannya panas, nggak enak badan, kayak masuk angin. Sampai dia disuntik lagi, tenang lagi, enak. Nah itu namanya udah kecanduan. Kalau tidak ada ini, dia udah nggak bisa hidup. Itu namanya kecanduan, addictive, ya, addiction. Nah perhatikan saudara-saudara, ya, dua zat ini yang ada di otak ini, ya, jadi rupanya bisa dirangsang bekerja sampai dia bekerja, ya. Misalnya dengan sentuhan-sentuhan fisik, ya, dengan romantisme atau dengan daya tarik yang lain. Kalau dia udah bekerja, menggerakkan lagi sebaliknya, kita jadinya pengen romantis, kita pengen lagi ada sentuhan fisik, gitu loh. Jadi itu dia bekerja dua arah. Untuk bikin PA on dengan sentuhan fisik dan ini, dia jadi on. Begitu dia udah on, dia akan terus menggerakkan ya perilaku kita ke arah yang happy, yang senang, yang merasa jadi akrab, jadi intim, jadi pengen romantis, ya, pengen berhubungan seks dengan pasangan kita dan lain sebagainya. Itu dia on, oke? Tapi kalau dua hal ini tidak di-maintain, ini hilang semua, hilang semua. Jadi apa highlightnya? Yang namanya cinta itu digerakkan oleh hormon-hormon atau zat-zat kimia tertentu di otak kita. Dia nggak datang sendiri. Ya, ada zat kimia yang bekerja untuk memproduksikan sehingga yang namanya bahasa cinta, pergaulan, relasi dekat, intim, seksual relationship, ya, senang, happy, itu terjadi. Dan ternyata highlight nomor 2, zat-zat ini harus terus di-maintain supaya terus bekerja. Jadi ibaratnya seperti pepohonan. Kalau kita ke puncak, pergi ke puncak, terus kita lihat tukang pohon, kayaknya asik bener ya beli pohon di situ ya.
Oh, waduh, pengen beli, waduh, bagus bener hijaunya kembangnya, tuh udah baru segini udah keluar apa? Enggak ya, apa namanya jeruk, gitu kan? Wah gitu, bener. Sampai rumah jeruknya udah bagus tuh. Habis itu berjeruk lagi nggak? Nggak seperti yang dia, ya nggak berjeruk lagi tuh. Pohon jeruk, tapi nggak berjeruk lagi. Ya. Besok lagi setelah kembangan habis, belum tentu kembangan lagi loh. Ya, kenapa itu? Aneh sekali. Apakah karena faktor cuaca? Enggak juga, karena kita udah tanya sama tukang. Pak, kalau dibawa ke Jakarta mati nggak? Enggak, ada dua kemungkinan. Dia bohong, yang penting dia laku, atau memang dia benar. Ya kan? Tapi kembang semboja, kembang kita lihat hidup di tetangga-tetangga. Dia beli dari sono. Kenapa di rumah kita mati? Nah, karena apa? Karena apa? Karena kita nggak maintain. Disuruh pupukin, kita nggak pupukin. Terlambat memupukinya atau bagaimana, atau kurang diairi, kurang ditaruh ya. Kadang-kadang mesti panas, karena panas mesti tutup sebentar, nggak boleh terlalu jatuh terik matahari. Kita nggak maintain itu semua, akhirnya bagus di puncak, pulang sampai di Jakarta mati semua. Ya kan, jengkel banget tuh kalau ambil puluhan ribu itu loh. Udah susah payah bawa di belakangnya, sampai di belakang tuh pintu nggak bisa tutup keluar kawah. Ya kan, itu ada pengalaman. Ya kan? Nggak di-maintain. Cinta juga begitu, harus di-maintain supaya zat yang namanya tadi PEA dan endorfin itu, zat itu on lagi, aktif lagi, dan itu aktifnya ya untuk beberapa waktu, yang bukan sehari 2 hari. Jadi itu ibaratnya begini, ibaratnya baterai mobil. Kalau mobil nggak ada baterainya jalan nggak? Mesinnya, saya tanya. Kalau mobil Anda tidak ada akinya, mesin mobil jalan nggak? Nah, hidup nggak mesin mobil? Hidup. Nah, nggak hidup. Kalau mesinnya udah hidup, baterainya kita cabut, mati nggak mesinnya? Nah, jadi zat PEA itu ibaratnya baterai. Kalau ibaratnya baterai ke mesin, ya. Kalau si baterainya masih hidup, oke, maka baterai itu mengalirkan listrik ke mesin. Jadi mesin jalan. Kalau mesinnya udah hidup, baterainya udah nggak ada, jadi mesin tetap hidup aja. Tapi kalau nggak ada baterai, itu mesin di starter bagaimanapun, dia tidak akan hidup. PEA sama endorfin juga begitu. Kalau kita hidupkan, maka dia akan menjalani mesin cinta. Ya, ketika PEA-nya udah nggak ada, ya mesin cinta jalan terus. Tetapi PEA dan endorfin ada masa kerjanya. Nangkep nggak nih? Yang perumpamaan baterai sama itu. Jadi dia seperti apa? Jadi cinta itu harus dipicu, ya. Bagaimana supaya kita bisa mencintai pasangan kita? Harus ada pemicu trigger sehingga mesin cinta jalan, sehingga si PEA dan endorfin jalan. Begitu PEA dan endorfin jalan, langsung cinta kita jalan lagi terus, menggelinding terus sampai satu waktu, ya, sampai satu waktu dia perlu di-trigger lagi, perlu di-trigger. Nah, bahayanya di dalam relasi suami istri dalam hal mencinta, kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk men-trigger cinta sehingga saat ini hidup, ya, tidak mempunyai satu waktu untuk men-trigger inilah saat ini dua ini, sehingga kalau ini udah jalan, dia langsung menggerakkan mesin cinta dengan sendirinya, natural. Bahayanya dalam perkawinan adalah saking sibuknya kita sampai nggak mikirin apa yang bisa men-trigger ini hidup, lalu cinta kita jadi tetap hangat gitu antara suami dan istri. Ya, kita kalau kita biarkan itu, dimana dia mati off gitu, lampunya mati semua, ya nanti yang muncul adalah apa?
yang muncul adalah kekecewaan sama suami kita. Memang sudah ada sebelumnya, ya kan? Rasa benci kepada pasangan kita memang sudah ada sebelumnya, tapi dia terus bertumbuh. Kemarahan memang sudah ada sebelumnya oleh karena hal ini itu, tapi dia akan terus bertumbuh. Itu dendam, pengen balas dendam memang sudah ada sebelumnya, tapi dia terus bertumbuh. Lama-kelamaan suami dan istri sudah nggak ada cintanya lagi atau udah. Itu akibat apa? Akibat pohon tadi tidak dimentai. Cinta yang kita sudah ada itu ibaratnya baterainya itu sudah ada itu, ya. Sebenarnya bisa alirkan listrik ke mesin, itu mesinnya nggak di starter istilahnya. Jadi mobilnya jadi nggak jalan. Cintanya udah ada ibarat baterai, tapi mobilnya nggak di starter. Lama-lama rusak. Mobil baru, walaupun Anda pikir baru, udah dibeli, kalau ada nggak starter, nggak panasin, simpen aja dari sekitar 1 tahun, pasti ada kerusakan tertentu. Ya, ada yang nggak berfungsi. Di dalamnya mungkin karatan, mengeras, semuanya di dalamnya jadi stuck dan sebagainya. Jadi kita mesti sering-sering men-trigger hidup kita, suami kepada istri, istri sama suami, men-trigger atau memicu hal-hal tertentu yang membangkitkan zat ini dua ini. Ya. Jadi ayat tadi yang 1 Korintus 13 itu nggak salah. Cinta itu sabar, murah hati, ya, bla 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 dan sebagainya. Tapi itu bagian satu sisi gitu. Ada satu sisi yang memang Tuhan bekerja memakai sasar ini perlu di-trigger terus antara suami istri, cintanya suami istri. Kalau dia udah ke-trigger jadi romantika jalan lagi, rasa senang sama pasangannya hidup lagi, ya, rasa kagum hidup lagi, jadi happy, jadi kayaknya baik lagi, yang dulu udahlah jadi diampuni dan lain sebagainya. Jadi dengan mengetahui hal ini, marilah kita sering-sering men-trigger pasangan kita, bukan menyetrum, ya, bukan pakai jantungnya itu, naikkan 2000 volt, namanya trigger juga, ya. Bukan, itu dia mati. Ya. Jadi harus di-trigger dengan banyak hal, ya. Jadi saya biasanya ada misalnya ini ya, saya terusin sedikit ya. Dimana saat tadi itu ya, dimana pasangan suka jadi mulai nggak puas itu sering ada di dalam interval 4 tahun sekali dalam sebuah penelitian. Masa-masa tidak puas gitu datang dalam interval 4 tahun sekali. Coba ini udah tahun keberapa? Ya, hati-hati. Walaupun Anda ke gereja tiap minggu, Bible study itu pasutri, happy di sini. Tapi yang namanya hati ini, rasa cinta ini, dia bekerjanya khas, nggak sembarangan, tetap mencintai pasangan kita. Ya, jadi kita mesti membuat trigger-trigger supaya yang dua saat itu hidup lagi. Kalau dia udah hidup, mesin cintanya jalan. Okay? Kalau menurut salah satu ahli relasi, Dr. Gary Chapman, misalnya bahasa cinta kita harus ada pada pasangan kita, ya. Yaitu The Language of Love. Pernah baca buku ini? Siapa yang pernah baca buku ini? 5 Languages of Love, ya, 5 bahasa cinta. Ya. Menyatakan I love you itu nggak perlu ngomong I love you sering-sering. Tapi
membahasakan bahwa aku sayang kamu itu bisa dengan cara lain. Ya kan? Misalnya kalau bicara menggunakan kata-kata yang positif, itu triggernya bagus tuh untuk menjaga supaya zat PEA sama endorfin itu tetap hidup. Menyediakan waktu yang bermutu demi keakraban, ini juga bentuk bahasa cinta. Jadi kalau suami istri bilang kami saling mencintai, tapi sebenarnya nggak punya waktu yang bermutu untuk menciptakan sama-sama akrab, deket, bisa ngobrol, pagi-pagi bangun nggak langsung nyalain televisi, tapi ngobrol ini itu tukar pikiran, cerita kemarin ada apa, terus inilah, terus bahas kemarin di seminar itu bagus ya, kita kurangnya apa, terus begitu. Itu juga tanda bahwa kita mengasihi pasangan kita kalau kita berani menyediakan waktu. Ya. Menyatakan cinta melalui gifts itu juga. Jangan hanya memberi gifts pada waktu ulang tahun doang gitu. Itu udah biasa. Ya. Kasih dong sesuatu yang pas nggak ulang tahun. Ya. Ada apa sih? Menyatakan cinta. Ada apa? Bukti transfer. Bukti transfer. Ya. Gak apa-apa, bukti transfer tentu penting, tapi yang penting naik terus dong. Bukti transfer dari 10 tahun yang lalu, Nokia lagi, 2 juta lagi, dari 10 tahun yang lalu. Yang penting naik aja, bukti transfer. Ya, just kidding. Ya. Oke. Gift bisa bentuk bukti transfer, ya. Bisa bentuk kunci mobil, ya. Bisa bentuk, maksudnya kuncinya doang. Mungkin membantu melakukan pekerjaan praktis sama-sama, nyuci piring barengan, beresin rumah barengan saat lagi kosong, liburan. Jangan apa-apa dibebani istri kalau suami gitu ya. Atau sebaliknya. Kadang-kadang ini adalah bentuk sayang yang kita bisa ungkapkan, tidak harus dengan mengatakan I love you kepada pasangan kita. Menyatakan cinta melalui fisik. Ya. Tiap hari masih ada saling berpegangan tangan, masih ada mestinya diranjang. Ya cukup berpegangan tangan, mau diterusin selanjutnya terserah. Tapi berpegangan tangan itu penting, ya. Bahwa saya tetap menganggap kamu adalah teman saya sampai sekarang. Kamu pegang tangan. Sebaliknya juga. Atau untuk menyatakan menghadapi kesusahan ini kita hanya bisa berdua hadapinya, nggak bisa harus sendirian. Pegangan tangan itu artinya banyak pegangan tangan, ya. Dan cuci tangan dulu. Oke. 5 bahasa cinta itu ibaratnya kita pushing a fun button. Jadi di dalam otak kita tadi yang namanya endorfin dan PEA itu bahasa kedokterannya. Bahasa sehari-harinya itu sebenarnya zat-zat kimia yang menggerakkan kita hidup itu fun gitu, senang, happy, guyu, melawak, ya masih suka iseng-isengan, masih suka ledek-ledekan, ya kan? Walaupun kita udah married berapa tahun, masih suka ledek-ledekan, boleh dong. Yang diledek langsung marah, ya, nah itu pasti ada masalah. Gue mulai ledek-ledekan langsung marah, ya, gitu. Main bareng, kayak anak kecil masih bisa, gitu. Walaupun udah married bertahun-tahun, kenapa bisa begitu? Ya, karena kita suami istri berusaha kalau mencet itu tombol yang fun. Jangan memencet tombol yang bikin pasangan kita panik.
Itu misalnya nagih terus, bukti transfer, nagih terus. Baru dikirim kemarin transfernya. Besok minta lagi mana buktinya. Itu namanya bikin orang panik. Itu kita tahu ya bahwa pasangan kita pasti mengerti kalau kita udah married bertahun-tahun, di atas 5 tahun lah. Kita ngerti apa yang membuat istri gue bisa panik. Kita ngerti kan? Kita juga istri pasti tahu apa yang membuat suami gue bakal panik. Hati-hati jangan sembarangan mencet panik itu. Kalau misalnya gini ya, misalnya ada suami ini yang pelan sekali kalau kerja, bergerak pelan, mikir juga pelan, semuanya banyak pertimbangan, sangat cool, sangat introvert, sangat melankoli gitu kan. Apa-apa tuh pelan. Ada kan orang tipe kayak begitu? Ya, tipe antara pemain basket atau pemain volley. Kalau tipe pemain volley kan begini, kalau ada datang bola. Kalau pemain basket kan dapat bola. Gitu loh. Gitu loh. Kalau pemain volley itu, ya begitu datang, jebret gitu. Nah itu orang tipe reaktif. Ada orang tipe nggak reaktif begitu, pelan dulu, mikir dulu, ya bergerak tuh mikir dulu. Nah itu kan ada yang begitu, yang cenderung lambat, yang ini cenderung cepat. Misalnya kalau suami Anda begini, tapi istrinya gesit sekali, ada yang begitu. Dan biasanya suka begitu. Kalau enggak suaminya yang gesit, istrinya gesit, sebelahnya pasti yang kalem. Ya, perempuan gesit sekali cari yang kalem. Itu biasanya begitu. Ya. Laki yang tinggi biasanya cari yang pendek. Yang pendek cari yang tinggi. Begitu biasanya, ya. Nah kalau kita udah tahu misalnya ya para istri ya, misalnya kita udah tahu suami kita tuh orangnya tenang, kalem, kalau apa banyak mikir dulu, pertimbangan dulu, kalau disuruh apa nanti di-delay, itu memang itu ada tipe kepribadian seperti itu. Anda tahu kalau Anda desek terus dia bisa marah dan dia langsung shut down mesinnya. Udah gue mau kerjain, capek dia lu ngedesak gue dulu, gue sendiri gue lagi repot, gue gak punya pengertian, rumah gue apa-apa, mesti sekarang juga. Enggak sekarang juga gak apa-apa kan? Ada yang mesti sekarang, padahal nggak apa-apa. Ada yang begitu. Sekarang emang cepet deh, nanti kalau ini, ya itu kalau enggak kan nggak apa-apa juga. Kenapa mesti secepat itu? Kan kita tahu itu panik-paniknya. Lalu kita bikin orang jadi upset, kesel. Terus langsung bisa gua ngomong gini, pasti dia langsung sakit hati daripada dia melulu kesel. Mending dikit gua kutik dia sedikit sakit hati baru dia bereaksi, gitu kan. Tapi nanti kalau hasilnya dari itu mungkin untuk memperbaikinya jadi makan waktu dan biayanya mahal. Ya, ada suami yang suka pencet panik baton istrinya bertahun-tahun, kadang dia nggak sadar. Biayanya mahalnya ke siapa? Ke psikiater. Bahwa hidup dia itu menderita sekali. Suami selalu pencet panik button, senjata untuk bikin istrinya panik melulu. Ada nggak begitu? Ada. Kadang-kadang dalam hidup kita kebanyakan kita pencetnya yang panik-panik. Coba kita belajar pencet yang panik button. Pikirin tiap hari apa ya yang bakal fun-nya aku sama istriku, apa yang bakal fun-nya di weekend ini, apa yang bakal fun-nya ketika ini kerjaan begitu banyak dan anak-anak rewel semua, apa yang bakal fun. Pikirkan itu lebih sering. Nanti yang namanya SAT, PEA dan endorfin itu dia on. Begitu on, itu bisa lamanya bisa 2 tahun, 3 tahun, sampai itu nggak di-maintain lagi, dia mati lagi, dan Anda harus bekerja keras untuk itu. Oke, PR kita akhir pekan ini. Suami pikirkan satu hal yang membuat hati istri Anda fun. Apa itu? Ya, pikirkan malam ini. Besok kita lakukan action, ya, atau minggu paling telat sebelum masuk Senin, terlambat.
Ya. Istri juga pikirkan selama Jumat malam ini, Sabtu seharian sampai Minggu, masukin Senin, apa yang membuat hati suami Anda fun? Ya, boleh? Boleh nggak? Apa yang membuat istrinya fun? Dikili-kili. Coba. Ya, saya juga lagi mikirin nih. Saya pulangnya lagi mau pikirin apa yang akan membuat nyonya saya fun dalam hidup ini, dalam weekend ini. Ya, lagi mikirin. Ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Dia bilang, funnya apa? Gini aja fun. Ada ya apa-apa, tapi udah berusaha. Ya. Gitu. Ada yang mau tanya mengenai ini? Ya, prinsipnya kita harus selalu men-trigger, ya, selalu men-trigger hal-hal yang fun, yang membuat saat-saat tadi itu begitu udah jalan mesinnya, baterai ini udah nggak perlu apa-apa, dia jalan terus, ya, sampai Anda mematikan mesinnya, dia nggak akan hidup kalau nggak ada baterainya lagi. Si baterai ini sebagai PDA dan endorfin dalam otak kita. Nah, itu sumbangan dari Fisher yang melakukan satu penelitian, maka ini menjadi knowledge baru untuk kita. Ya. Ada pertanyaan, saudara? Sebentar aja setelah itu kita tutup karena nggak pantau atau pengalaman hari Jumat. Ya. Cukup? Yes, Pak Yudi. Saya setuju semua Pak itu ya. Namun kan pendekatan itu pendekatan secara nature-nya manusia. Nature-nya manusia. Ya. Artinya kalau itu pun dilakukan, itu tidak perlu Kristen pun bisa gitu. Artinya orang di luar Kristen pun bisa melakukan seperti itu. Lalu apa peranannya, apa maksud saya yang peranannya firman Tuhan antara ini dengan firman Tuhan tuh connect-nya di mana? Connect-nya di mana? Yeah. Connect-nya adalah ketika ini diusahakan juga nggak jalan atau jalan, misalnya ya, ini nih yang kita usahain apa jalan, nggak jalan, ya, itu tidak bisa mengganggu komitmen seorang yang sudah di dalam Kristus, menikah di dalam Tuhan. Jadi peran Tuhan sehingga kita komit seumur hidup. Ya, kadang-kadang kita ini kan walaupun bagaimana, kadang-kadang faktor tertentu dalam hidup kita nggak bisa paham secara nature. Misalnya salah satu tabrakan, lalu di tempat tidur seumur hidup, apa-apanya. Tapi apa yang membuat kita tetap mengakui dia istriku walaupun dia begitu, atau dia suamiku walaupun dia udah nggak berfungsi semuanya, malah marah-marah, nggak terima sakit begini apa seumur hidup diranjang. Saya punya klien saya yang begitu, ya, dari umur 27 sampai sekarang umur 65 diranjang, istrinya setengah mati besarin anaknya 3, dari masih 2 tahun sampai sekarang anaknya udah berdikari dan dia udah wanita karir, bapak belum setengah mati. Apa-apanya coba ya kayak gini, bener ya? Terus udah lumpuh sana sini, PDA sama endorfin diapain juga udah lumpuh. Mau diapain coba? Tapi akhirnya yang membingkai mereka, yang mereka membuat tetap kuat adalah apa? Puasa firman Tuhan yang berbicara tentang komitmen. Komitmen di dalam perkawinan. Kita tuh hidup karena komitmen. Nah, tapi sumbangan ini berbicara apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kadang komitmen itu juga tidak cukup kuat. Karena kita careless tentang ini. Careless itu apa? Kurang peduli. Kurang peduli tentang hal ini. Benar nggak? Makanya tadi kita bicara. Cinta di antara orang percaya, bisa pudar nggak cintanya? Bisa, karena ini kita careless. Ya, tapi on the other hand, kita percaya, se-careless-carelessnya kita, kalau kita masih komit, kita masih bisa selamat. Tapi kalau Anda udah selamat, Anda careless, kita juga nggak bertanggung jawab.
seperti anugerah. Sekali Anda diberi anugerah, itu telah menyelamatkan hidup kita selamanya. Tapi kalau kita dengan anugerah, kita tidak responsibel pada Allah, ada konsekuensi juga kan? Kita tidak responsibel. Anda diberikan kasih karunia, sampai kasih karunia apapun dalam hidup yang Tuhan kasih luar biasa. Berkat ini itu kasih karunia dan kemurahan Tuhan dari Tuhan kan? Tapi kalau hidup kita careless, ada nggak akibatnya? Tapi anehnya, ketika careless kita bodoh dan sebagainya, kita masih bisa kembali bergantung kepada anugerah Tuhan. Nah, di situ dinamikanya. Ya. Seperti kalau Tuhan kasih Anda kesehatan, anugerah banget kan bisa sehat, benar? Ya kan? Tapi kalau Anda careless dengan kesehatan, sakit nggak? Tetap sakit. Nah, kalau udah sakit, bagaimana kaitannya dengan firman Tuhan? Ya. Saya melihatnya kaitannya, oke, kalau sakit, terus kita sadar ini Tuhan masih tetap bisa baik buat kita, yang menjaga kita, yang membungkus kita. Tuhan masih ada karya dan kuasanya yang di luar dugaan kita, memperbaiki apa-apa yang kita nggak sanggup atau kita udah ceroboh lakukan. Itu masih ada jaminan itu. Itu saya lihat hubungannya di situ. Atau apakah Anda bisa melihat lagi di mana hubungannya lagi, di mana ketemunya, titik ketemunya? Barangkali Anda bisa sharingkan di mana titik ketemunya. So, kalau kita cuma ngurusin nature ini kan seolah-olah kita nggak perlu Tuhan kan ya. Nah, tapi di mana posisi Tuhan? Ya, posisi Tuhan tetap ada peranannya, tapi kita harus responsibel pada apa yang bagian Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Benar ya? Gitu. Cukup? Ya. Mari Pak Bram ya. Saya tanya Pak tentang yang PEA itu, maksud yang tadi Bapak bicara PEA itu, apakah misalnya kalau ada hubungan yang nggak bisa diapa-apain kayak gitu Pak, udah sama-sama jenuh. Udah gitu apakah perlu yang namanya endorfin itu sama dopamin apa itu lah? Iya PEA itu. Apakah perlu untuk supaya membangkitkan itu lagi? Iya perlu, tapi bukan dengan suntikan. Jadi sayang lah gue suntik dah. Untuk memperbaiki kebencian istri masih harus suntik, jadi sayang lagi kan. Ya, tapi dia bicara soal fungsi daripada dua zat kimia ini, yaitu untuk membangkitkan kerja cinta itu, mesin cinta itu. Ya, tapi itu bisa di-trigger jadi on dengan apa yang kita bisa lakukan pada pasangan kita. Supaya fun. Ya. Jadi kalau kita bisa stick seperti itu, walaupun kita benci, tapi kita mau menabur kebaikan, coba bikin yang fun. Barangkali pernikahan itu selamat. Dan apa yang membuat kita tetap berjuang seperti itu? Karena itu kekuatan Tuhan. Di situ juga titik temunya, karena ada kemurahan Tuhan. Saya pernah menangani pasangan suami istri yang hancur sekali. Ya, suaminya selingkuh 6 kali. Setiap itu ngaku nggak mau berbuat lagi 2 minggu, nggak ke cewek lagi, nggak ketahuan lagi. Terus sampai yang terakhir itu, wah hebat sekali. Tapi si ayah dari si perempuan ini juga hebat juga untuk menjaga putrinya. Jadi si suaminya itu satu kali pintar sekali selingkuhnya, tetap ketahuan karena menggunakan alat teknologi yang canggih-canggih. Akhirnya naik ke pengadilan, ya. Terus ayahnya hubungin saya, gimana Pak? Ya, kita ngobrol. Saya mau ngobrol sama putri Anda juga. Ya, susah sekali dihubungin, akhirnya dapat juga. Dia kebetulan kenal juga putrinya sama saya. Saya itu kenal ini saya ayah kamu ini. Apalagi yang Pak Pendeta mau bicarakan, nggak ada, udah cukup, udah titik, udah nggak ada titik koma lagi, udah nggak ada harapan.
Kita udah kasih dia berkali-kali pengakuan, yang terakhir dia manfaatkan. Saya sudah muak, saya sudah nggak ada cinta sama sekali. Terus saya bicara dari sisi, kalau Tuhan kasih kamu kemampuan mencintainya dia lagi, bisakah kamu menolak? Mestinya nggak bisa. Dia bilang mestinya bisa, tapi saya nggak bisa. Jadi gimana? Berdoa untuk bisa mencintainya. Berdoa aja, konyol memang, berdoa. Ya, singkat kata, Tuhan bisa lembutin hatinya, Tuhan berkata, ya rujuk lagi dari pihak si suaminya juga di konseling, ya, jadinya rujuk lagi. Nah, jadi kita melihat apa di sini? Apa yang tidak mungkin dilakukan manusia sampai udah nggak bisa mencintai sekalipun, tapi kalau kita punya Tuhan, ada sesuatu di mana Tuhan bekerjanya ajaib asal kita mau memintanya. Aku nggak bisa mencintai istriku lagi, tapi Anda mempunyai relasi dengan Tuhan. Berdoalah seperti itu. Sebaliknya juga begitu. Aku sudah kesel, jengkel dan kecewa sama suami. Tapi kita punya Tuhan. Berdoalah, minta Tuhan berikan saya cinta kasih padanya. Namun aku secara natural aku tidak sanggup hadapi semua itu. Dulu beberapa tahun yang lalu saya kan diskusi sama nyonya saya ini, kalau begini si perempuannya nggak bisa cintai lagi suaminya dia sih. Tapi dia pernah belajar dulu di camp dulu, Dorothy Marx. Dorothy Marx pernah tahu nggak nama itu? Dr. Marx ya, Dorothy Marx. Terus istri saya camp dulu waktu dia masih pemudi itu. Dorothy Marx pernah ngajarin doktrin itu juga. Kalau kamu tidak bisa mencintai lagi pasangan kamu, mintalah cinta itu dari Tuhan. Nanti kamu bisa mencintainya lagi. Karena apa? Hubungan yang sudah disatukan oleh Tuhan pada dasarnya Tuhan tidak suka cerai. Pasti Tuhan lebih suka ini. Nah, rujuk kembali. Jadi pasti dia akan dukung ada punya permintaan. Tapi secara natural nggak mungkin. Udah dilukai sekian tahun. Mana bisa, ya kan? Jadi bedanya adalah powernya, the power of the Holy Spirit, kuasa Tuhan yang menaungi kita. Apa yang tidak mungkin dibicarakan dalam hukum alam, ya, tapi Tuhan masih bisa mengcover lebih daripada sifat hukum alam itu. Ini kan hukum alam kan, yang tadi kan, temuan kedokteran. Fisher juga PhD dan dia adalah dokter, ya, sampai PhD dalam bidang medik. Ini juga ini ya teori alam. Jadi orang dunia yang nggak ngerti Tuhan dengan ini ketolong lah gitu. Tapi kita kekuatannya bukan di situ. Jadi kayak seperti itu. Ya, mungkin Pak Pendeta kalau bicara tentang PIE dan endorfin ini yang terjadi di dalam kita manusia. Ini realita bahwa kalau hanya persoalan itu nggak perlu trigger, tapi shortcut menurut saya. Bisa terjadi pada pill atau will. Itu yang realitanya, Pak. Jadi kalau pada pill will nggak perlu. Bisa terjadi itu. Realitanya ada beberapa pasangan ketika dia dengan willnya dia bisa cinta. Nah, itu trigger juga. Tapi itu yang nggak semacam perlu. trigger. Iya. Tapi dia bisa langsung, padahal dengan istri nggak bisa. Iya, itu berarti sebaliknya triggernya. juga begitu. Iya, itu triggernya, si will itu atau si pill itu triggernya. Sebenarnya itu triggernya. Jadi fungsi dua hormon tadi bekerja ya, mesinnya hidup. Nggak perlu waktu lagi. Memang nggak perlu waktu lagi, tapi kalau dia udah tertrigger lalu jadi mereka membangun relasi yang hidup, itu kalau nggak di-maintain dia mati juga ini. Mati juga. Iya. Nah itu kalau secara orang duniawi, ya begitulah, cinta hidup, cinta mati. Tapi kalau dalam kekristenan, kita masih punya yang menjamin keselamatan daripada perkawinan kita. Kita nggak boleh hanya percaya ini. Jadi kalau kita percaya Tuhan, dan kita juga ada bagian yang harus memahami bahwa cara kerjanya cinta itu sesuatu yang memang perlu diupayakan, kalau nggak mudah.
tiap hari ketemu nggak ada variasi, tiap hari ketemu muka bau, gitu ya. Betul, gitu ya. Mana bisa hidup. Ya. Terus bukti transfer nggak ada, mana bisa hidup, gitu loh, ya kan? Nggak ada tanda-tanda sayang, nggak ada indikator, nggak ada signal, ya mana bisa hidup? Walaupun Anda gandeng dia setiap hari Minggu ke gereja atau digandeng, mana bisa hidup? Jadi ada kebenaran di sini, tapi semua kebenaran adalah dari Tuhan. Ada kebenaran di sini. Kalau teologi reform kan, all truth is God's truth. Jadi ada kebenaran di sini, tapi kebenaran yang memang sejauh ini adalah kebenaran yang ditemukan tetap datangnya dari Tuhan. Ya. Nah itu mestinya bekerja sama, Jadi itu namanya ada istilahnya apa? Nah, Korelasi. iya betul, tapi ada satu istilahnya itu. Aduh, istilahnya itu saya sudah lupa. Ya. Kita harus bisa mengintegrasi, ada integrasinya. Kayak sains kan itu natural. Bagaimana kita orang beriman masih harus percaya pada sains juga benar? Nah, kita integrasikan antara iman kita dengan sains itu mesti benar. Kan di dalam sains ada kebenaran, dan semua kebenaran tentunya adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dari manusia itu yang kita tinggal diintegrasikan baik-baik antara iman yang sejati dengan nature. Kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar sekali lagi bahwa dalam hidup sehari-hari kami punya challenge untuk mengasihi pasangan kami dan tetap terus bertumbuh di dalam mencintai. Kami belajar bahwa ada faktor nature juga yang memainkan peranan di dalam hal ini. Ini Tuhan menolong kami. Puji nama Yesus.